سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadana syahrun mubarak alladzi fihi kutiba siyama 'alal mu'minina wal mu'minat wa amarna bi an na'mala shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Babus Salam yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, saat ini Allah masih memberikan karunia nikmat yang begitu banyak kepada kita. Kita masih diberi nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur serta nikmat Islam wal iman. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dapatlah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berkumpul bersama untuk melaksanakan salat sunnah tarawih yang tadi kita dahului dengan sama-sama melaksanakan salat Isya berjamaah. Semoga amal ibadah kita hari ini, saum kita, salat kita, sedekah kita, tilawatil Quran kita, semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Ta'mir Masjid Babus Salihin yang insyaallah semua sama-sama dirahmati dan diridhai Allah. Wabil khusus pada akhina fillah Al-Ustaz Al-Haj Zainuddin mata'anallah bituli hayati, dan para pengurus lainnya yang kita doakan semoga mereka semua senantiasa diberi kesehatan dan keafiatan untuk selalu bekerja keras memakmurkan masjid kita ini. Hadirin, saya diminta oleh takmir masjid untuk memberikan sedikit tausiah berkenaan dengan judulnya, saya baru buka tadi Ustaz, yaitu keindahan dan keserasian di dalam beribadah. Menarik sekali judulnya, keindahan dan keserasian dalam beribadah. Takmir masjid sengaja mengambil tema ini karena tahu benar bahwa bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah. Jadi kalau di awal Ramadan itu banyak ungkapan-ungkapan marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul qiyam, marhaban ya syahrul Quran. Itu semua kalau kita cermati, as-siyam, al-qiyam, tilawatil Quran tidak lain adalah ibadah.
Sehingga tepat kalau bulan ini adalah bulan ibadah, artinya bulan di mana kita dituntut untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari tema tadi, keindahan dan keserasian di dalam beribadah, ada satu pertanyaan. Apakah semua orang yang beribadah akan merasakan keindahan dan keserasian di dalam beribadah itu? Jawabnya ternyata tidak semua orang yang beribadah. Apakah itu puasa, apakah itu salat, apakah itu zakat, sedekah, ternyata tidak semua merasakan tentang keindahan dan keserasian di dalam beribadah. Dalam bahasa lainnya, kenikmatan beribadah. Apa buktinya enggak semua orang bisa merasakan itu? Allah jelaskan bagi orang yang sholat ada satu peringatan yang sering kita baca suratnya. Suratnya namanya surat Al-Ma'un. Surat apa Pak? Al-Ma'un. Ada enggak di situ? Fawailul lil musallin. Nah itu dalam ilmu tajwid ya Ustaz, bagusnya jangan berhenti di situ ya Ustaz. Harus diteruskan. Sebab kalau berhenti di situ bisa salah paham. Celaka orang yang sholat, kalau titik, wah bahaya nanti. Kata orang yang nggak punya iman, atau orang-orang komunis mengatakan, tuh, jangan sholat nanti ente celaka, katanya gitu. Harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yang seperti apa yang sholatnya itu celaka. Ada lanjutannya. Orang yang puasa, kenapa Rasulullah mengatakan, kam min sha'imin laisa lahul jaza illal ju' wal atas? Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Ini tandanya nggak semua orang beribadah bisa menikmati kenikmatan ibadah. Dalam bahasa tema yang diberikan oleh panitia adalah keindahan dan keserasian dalam ibadah. Orang yang sedekah juga Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan sedekahmu, karena di saat engkau memberikan sedekah itu kau sertai dengan bil manni wal adha, dengan ungkapan yang menyakitkan hati orang yang menerima, ya, dan ungkapan-ungkapan lain yang tidak dibenarkan di dalam syariat agama. Jadi ini bukti hadirin sekalian bahwa tidak semua orang yang melaksanakan ibadah bisa menikmati keindahan dan keserasian ibadah. Pertanyaan kritisnya, lalu yang gimana tuh yang bisa menikmati kenikmatan ibadah? Orang yang seperti apa yang bisa merasakan betapa indahnya beribadah itu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin merasakan kenikmatan di dalam ibadah, maka yang pertama harus kita lakukan adalah ibadah-ibadah kita itu harus kita landasi dengan nilai-nilai keimanan. Tanpa landasan keimanan, tanpa landasan nilai-nilai yang terkandung di dalam keimanan, kalau saya katakan nilai-nilai keimanan itu, hadirin sekalian, di situ ada rasa khauf. Khauf itu artinya ada rasa takut kepada Allah. Karena Allah punya neraka, Allah punya siksa bagi orang-orang yang membangkang kepada Allah. Tetapi rasa khauf itu di dalam nilai-nilai keimanan harus disertai dengan rasa roja. Roja itu harapan, motivasi yang Allah berikan, yang Allah janjikan kepada kita di saat kita melaksanakan ibadah kepadanya. Tadi saya sampaikan di dalam hadis Rasulullah, beliau mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan, apa lanjutannya? Imanan wahtisaban. Ini maknanya landasi dengan keimanan dan perhitungan yang mantap di dalam melaksanakan saum. Kalau kita lakukan imanan wahtisaban,
maka ada yang namanya roja, ada yang namanya motivasi, ada yang namanya janji-janji Allah yang disebut dengan apa? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan ampuni dosa orang yang melakukan puasa yang dilandasi dengan nilai-nilai keimanan itu, yaitu dengan ampunan dari dosa-dosa yang telah dia lakukan selama ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak cukup hanya khauf dan roja dari nilai-nilai keimanan itu, ada yang namanya keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kalian diperintahkan melaksanakan ibadah kecuali ibadah kita itu dilandasi dengan keikhlasan. Tetapi ada yang paling tinggi di saat kita menerapkan nilai-nilai keimanan waktu kita melaksanakan ibadah. Kalau saya katakan ibadah itu harus dimaknai secara luas. Tidak hanya ibadah mahdhah, ibadah yang wajib, ibadah yang ada nas, Al-Quran dan sunnahnya, tetapi juga ibadah-ibadah lainnya yang bersifat umum. Apa yang paling diharapkan oleh Allah di dalam kita melaksanakan ibadah kepadanya? Landasan keimanan yang disebut dengan mahabbah. Yang disebut apa, Pak? Mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah hanya karena rasa takut kita, hanya karena melaksanakan kewajiban dari Allah, maka bisa jadi waktu kita melaksanakan itu ada unsur keterpaksaan. Kalau kita melandasi ibadah tadi dengan roja di atas satu tingkat dari keterpaksaan tadi, ada semangat untuk melaksanakan ibadah karena ada ampunan Allah. Bapak Ibu, kalau saya sebut ampunan Allah, kita butuh nggak Pak sama ampunan Allah? Halo, butuh nggak? Siapa di sini yang nggak butuh ampunan Allah? Nggak ada. Artinya ibadah yang Allah perintahkan itu bukan untuk Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Kita butuh rahmat Allah. Di dalam ibadah ada janji Allah untuk mencurahkan rahmatnya. Kita butuh ampunan Allah. Kita butuh perlindungan Allah. Kita butuh apa yang ada pada kita untuk ditutupi oleh Allah. Hadirin, bukankah di saat kita salat, kita mohonkan kepada Allah, apa waktu di antara duduk sujud, duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, terus Pak, wajburni. Kita mohon ditutupi keaiban-keaiban kita. Ya Allah, kalau dibuka sama Allah, keaiban kita banyak banget Bapak Ibu sekalian. Kita minta setiap di antara duduk dua sujud itu, kita minta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Subhanallah, luar biasa. Itu kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sudah mahabbah, apa sih ciri orang yang cinta kepada Allah dalam melaksanakan ibadah itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum al-ayah. Katakanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, apa tandanya? Fattabi'uni, ikutilah apa yang diajarkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW. Makanya hadirin, kalau orang sudah jatuh cinta, ya ada qaul hukama mengatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'. Orang yang sedang dilanda cinta, maka apapun yang diminta oleh orang yang dicintai, semuanya pasti akan diikutin. Betul apa betul? Betul apa betul? Anak muda nih yang punya gacoan gitu ya. Kalau disuruh sama gacoannya, kira-kira diturutin apa ditolak tuh? Turutin, ya. Karena apa? Karena dia sudah rasa cintanya sudah ada. Nah, cinta kepada Allah, kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kalau enggak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, tandanya cinta kita kepada Allah cinta yang palsu. Nah, yang kedua, setelah dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, apa yang kedua? Kata Allah, kata Rasulullah, landasi semua ibadah kita dengan syariatul Islam. Enggak ada Pak ibadah yang tidak disertai dengan aturan. Bahasa anak sekarang SOP-nya. Ibadah itu ada apanya? Ada SOP-nya, ada aturan mainnya. Karena agama ini diatur. Agama ini adalah syariat. Aturan-aturan. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Allah perintahkan kepada kita bahwa apa yang sudah Allah jadikan kepadamu sebagai satu syariat dari segala urusan, maka ikutilah. Jadi orang yang ingin ibadahnya itu merasa kenikmatan yang luar biasa, di samping dilandasi dengan nilai-nilai keimanan, ada rasa khauf, ada rasa roja, ada ikhlas, ada ridha, dan yang paling tinggi ada mahabbah. Lalu yang kedua dilandasi dengan syariatul Islam. Aturan-aturan yang tidak boleh kita ubah, yang tidak boleh kita langgar. Karena apa? Apabila kita membuat aturan sendiri, maka ibadah kita akan tertolak. Dan yang ketiga, yang terakhir, apabila kita ingin ibadah kita itu betul-betul kita rasakan kenikmatan yang luar biasa, yaitu ibadah kita harus ada hasilnya, Bapak Ibu sekalian. Ibadah kita harus berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Allah perintahkan kita puasa, ya. Yang Allah inginkan kalau udah selesai puasa kita jadi orang-orang yang apa, Pak? Orang-orang yang bertakwa. Itu hasil dari ibadah kita. Bahasa lainnya harus ada nilai-nilai keihsanan. Jadi pertama nilai-nilai keimanan, yang kedua nilai-nilai keislaman, syariah, aturan, dan hasilnya adalah nilai-nilai keihsanan. Al-ihsan bermakna akhlakul karimah. Jadi orang yang sudah selesai beribadah harus ditampakkan akhlakul karimahnya. Orang yang sudah melaksanakan berbagai ibadah harus berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan ibadah. Karena apa? Dia punya akhlakul karimah dari hasil pelaksanaan ibadah itu. Jadi kalau orang yang sudah sholat, itu pasti akhlaknya beda Pak sama orang yang enggak sholat. Dari mana itu? Banyak didikan sholat. Pertama, orang yang sholat itu pasti bersih ya Pak ya. Orang yang sholat pasti bersih. Karena apa? Di dalam syariat sholat itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Maka orang yang sudah selesai sholat pasti orang yang selalu menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari. Sholat itu ada waktu-waktunya. Maka orang yang sudah sholat itu pasti disiplin tentang waktu. Sholat itu diakhiri dengan salam. Maka orang yang sudah sholat harus bisa menebarkan keselamatan, kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Puasa diharapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak akhlak orang yang bertakwa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin merasakan kenikmatan di dalam pelaksanaan ibadah kita, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paling tidak, landasi ibadah-ibadah kita itu dengan nilai-nilai keimanan, dasari ibadah-ibadah kita itu dengan dasar syariat al-Islamiyah yang sudah ditetapkan, dan tunjukkan bahwa kita orang yang sudah melaksanakan ibadah, apapun itu akan kelihatan dari perilaku kita yang sudah melaksanakan ibadah itu. Maka jika ini kita lakukan, insya Allah ibadah itu akan serasa sangat nikmat sekali. Karena apa? Karena yang memerintahkan itu adalah sesuatu yang kita cintai, Allah dan Rasulullah SAW. Saya mau tanya sama Bapak Ibu mau dicintai sama Allah?
Yang jawab kok cuma 2 orang. Bapak Ibu mau dicintai sama Allah? Kalau kita sudah dicintai sama Allah, apapun yang kita minta pasti dikabulkan sama Allah. Karena sudah dicintai sama Allah, pasti kita akan dilindungi oleh Allah. Pasti kita akan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, kasih sayangnya, petunjuknya. Begitu banyak hal-hal yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh Allah. Tetapi nggak cukup cuman kita ngomong saya cinta kepada Allah, saya mencintai Allah. Harus, kata Allah tadi di dalam Al-Quran, Al-Imran ayat 31, fattabi'uni, ikuti apa yang sudah Allah tetapkan, ikuti apa yang sudah Rasulullah itu atur, maka tidak boleh kita berpaling dari ketetapan-ketetapan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita cermati dari apa yang saya sampaikan tadi, maka kondisi yang kita rasakan saat ini, di mana begitu banyak terjadi dekadensi, kemerosotan akidah, kemerosotan syariah, kemerosotan akhlak. Saya nggak bicara yang lain-lain, nggak bicara ekonomi, nggak bicara politik dan sebagainya, karena saya bukan bidangnya di situ. Itu saja soal akidah, ya, soal akhlak. Maka solusinya kita kembali, yuk, mari kita jadikan ibadah kita sebagai sarana untuk bisa kita dekat dengan Allah, untuk bisa kita mencintai Allah, untuk bisa kita mengikuti apa yang sudah Allah tetapkan, agar kita benar-benar menjadi kekasih-kekasih Allah yang akan diberi kemudahan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.